Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Cerita Malam. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Legend of Cloret yang dirilis tahun 2017. Pada abad ke-16, bangsa Mongol selalu berusaha ingin menghancurkan kerajaan Rusia. Mereka mencari kesempatan menyerang secara diam-diam, memusnahkan satu persatu setiap kerajaan yang tersebar di wilayah Rusia. Pagi itu, pasukan dari kerajaan Ryazan ingin membalaskan dendam atas penyerangan yang telah dilakukan bangsa Mongol. Cloret yang saat itu baru berusia 13 tahun ingin ikut berperang. Kita panggil tokoh utamanya dengan sebutan Red supaya lebih enaken. Sang kakek melarangnya ikut dan diperintah menjaga Nasti. Ia merupakan calon istri Red yang sudah dijodohkan. Nasti pandai meniup alat musik yang terbuat dari kayu. Ia berusaha menghibur Red yang nampak lagi bete. Pagi itu suasana cukup cerah dan tenang. Ternyata pasukan Mongol sedang mengintai dan siap menyerang. Red menyuruh Nasti lari, kemudian ia nekat ingin membantu kakeknya. Dikepunglah mereka berdua hingga si panglima melempar semacam bola besi tali menghantam keras mengenai kepala Red. 13 tahun berlalu, Red terbangun dalam kondisi terikat. Nasti terpaksa melakukan hal itu karena ia telah mengalami gangguan terhadap ingatannya. Ia akan berontak dan kebingungan. Setiap bangun tidur, memorinya akan kembali kepada masa di mana ia dilempar bola besi oleh si panglima Mongol. Nasti sangat berperan penting mengembalikan ingatannya ke masa sekarang, termasuk profesi yang sedang dijalani Red adalah mengajari prajurit berperang, dan itu harus diingatkan Nasti setiap harinya. Lalu ada Karkun, ia seorang prajurit yang standby mengajaknya berkegiatan di luar, dan ia pun harus mengulang kalimat yang sama setiap awal perjumpaan mereka. Meskipun begitu, tidak ada seorang pun berani menyepelekan kemampuan Red dalam memainkan pedang, apalagi ia terkenal dengan kehebatan dua pedangnya. Setelah sampai di istana, ia bertemu dengan Pangeran Yuri yang sedang memantau kedatangan orang asing. Ternyata selain jago pedang, Red pun memiliki insting kuat hingga pangeran selalu meminta pendapatnya. Red menyuruh pangeran menahan tembakan, dan setelah pasukan asing mendekat istana, ternyata itu adalah Pangeran Barjansky dari Inggris bertujuan untuk melakukan pembaptisan. Kemudian Red melaksanakan tugasnya mengajar prajurit teknik perang. Ia memiliki buku kamus sebagai alat pengingat. Fyodor yang merupakan anak laki-laki pangeran pun ikut melakukan hal yang selalu diulang setiap harinya demi mengembalikan ingatan Red. Pulang ke rumah, ia menemui kedua anaknya lalu menghampiri Nasti dan memberikan peluit yang Red bikin dari ranting pohon. Dan ternyata hal itu pun selalu Red lakukan setiap pulang dari istana. Hari itu ada acara pembaptisan bagi putra pangeran. Semua orang berkumpul di dalam gedung gereja. Tidak lama seorang penjaga berteriak mengabarkan kedatangan Horde atau bangsa Mongol sedang menuju Ryazan. Sontak semua orang panik berhamburan keluar. Lautan manusia dari bangsa Mongol berkumpul tepat di depan kerajaan Ryazan.
Masyarakat panik memaksa ingin keluar dari sana. Semua penjagaan diperketat dan tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan Ryazan. Pangeran mengumpulkan para pejabat untuk mencari solusi dalam upaya menghadapi bangsa Mongol. Mengingat pasukannya terlalu banyak dan mustahil melakukan perlawanan, maka semua sepakat akan membayar upeti besar demi meredam amarah bangsa Mongol. Pangeran memilih beberapa utusan untuk pergi bernegosiasi. Red awalnya sembunyi di balik tiang, kemudian ia menghilang karena takut diikut sertakan ke dalam misi tersebut. Red bergegas pulang. Di perjalanan ia melihat hampir semua masyarakat panik ingin keluar dari kawasan Ryazan. Kemudian ia bertemu dengan seorang pedagang bernama Vidar, memaksa Red agar membantunya membukakan pintu gerbang. Vidar mengaku pernah mendatangi kerajaan Horde atau bangsa Mongol. Ia tahu mereka semua kejam terhadap orang Rusia. Sayangnya Red tidak dapat menolong sedikit pun. Sesampainya di rumah, tahu-tahu pangeran sudah berada di sana. Ia menyuruh Red bersiap karena akan diikut sertakan pergi untuk bernegosiasi dengan bangsa Mongol. Red menolak karena sakit di kepalanya mulai kambuh. Namun pangeran tidak bisa menaruh kepercayaan kepada siapapun terkecuali hanya kepada Red. Tiba-tiba Nasti datang bersujud memohon kepada pangeran agar tidak menyuruhnya pergi. Red menyeret Nasti keluar, kemudian pangeran pamit pergi, barulah Red menyetujui perintahnya. Anggota mulai bersiap-siap menaikkan upeti ke atas kereta. Red bertemu kembali dengan Vidar yang telah mengaku pernah pergi ke Horde atau ke bangsa Mongol. Akibatnya ia pun dipaksa ikut rombongan. Lada merupakan asisten Nasti, sengaja disuruh ikut mendampinginya karena Red butuh seseorang untuk mengembalikan lagi ingatannya ketika pertama kali bangun dari tidur. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan kerajaan menuju kediaman bangsa Mongol. Если ослушаешься... Masuk ke dalam istana dan mulai melakukan negosiasi di hadapan Pangeran Batu Khan, sang pemimpin bangsa Mongol. Awalnya semua baik-baik saja, namun upeti tidak cukup membayar perdamaian. Ia ingin semua panglima bersujud di hadapannya. Fyodor dengan tegas menolak permintaan Pangeran Khan. Red mengambil kendali, berusaha meluruskan ucapan Fyodor yang dapat menyulut kemarahan pangeran. Terpaksa ia mengungkapkan kata menyerah. Kemudian Red disuruh ke depan dan diberi kalung berisi surat perlindungan sehingga bangsa Mongol tidak bisa menyentuh atau membunuhnya selama mengenakan kalung tersebut. Di bawah meja ternyata kakeknya Red masih hidup, telah ditawan selama 13 tahun. Mereka semua berontak keluar dari kolong meja karena sudah tidak tahan dijadikan alat penyangga. Sehingga pasukan Red harus melakukan perlawanan demi melarikan diri dari sana. Fyodor terkena lesatan panah. Ia memilih menghalau mereka dan menyuruh Red pergi, diamanati menjaga pangeran beserta kerajaan Ryazan. Hingga ia akhirnya harus mengorbankan diri, tewas di tangan bangsa Mongol. Pangeran Khan telah mutlak akan membumi hanguskan kerajaan Ryazan. Seluruh pasukan terjebak di tengah badai salju, terus berjuang melarikan diri dari kejaran bangsa Mongol. Di tengah perjalanan, mereka kedatangan seekor beruang raksasa. Ternyata beruang tersebut peliharaan Barjansky. Paksa semua pasukan harus menepi di dalam gua mengingat badai salju semakin besar. Saat itu Red takut ketiduran karena jika sampai ketiduran maka memori ingatannya akan hilang dan cukup merepotkan orang lain untuk mengembalikan lagi ingatannya. Kini ribuan pasukan Mongol telah sampai di depan kerajaan Ryazan.
Red terpaksa menahan kantuk, kemudian ia ingin menuliskan hal penting agar tidak lupa jika seandainya ia tertidur. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Ketika nyaris sampai ke istana, mereka semua mencium barang terbakar dan ternyata kerajaan Ryazan telah dibumi hanguskan. Это не лес. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Cerita beralih ke situasi bagaimana bangsa Mongol menyerang Ryazan dengan sangat brutal. Kedua tangan Pangeran Yuri diikat. Sang putri nekat menolong ayahnya. Dari arah belakang ia ditebas pedang sampai tewas. Lalu pangeran diberendel lesatan panah. Sedangkan ratu yang kala itu baru melahirkan seorang bayi lari menuju benteng, kemudian menjatuhkan dirinya ke bawah. Red menghampiri rumahnya yang telah hangus. Ia menemukan peluit sang istri, kemudian membayangkan bagaimana Nasti bersama kedua anaknya tewas terbakar. Semua pasukan menarik kembali loncengnya agar warga yang masih selamat dapat keluar dari tempat persembunyian. Sayangnya suara lonceng tersebut malah mengundang kembali pasukan Mongol datang menyerang. Semua orang bersembunyi kecuali Red. Ia malah diam saja seolah pasrah dengan kematian. Ternyata Red mulai bangkit, mengeluarkan kehebatannya bertarung menggunakan dua pedang. Setelah mulai lumpuh, barulah semua pasukan dan warga keluar ikut menghabisi tentara Mongol. Kini semua orang yang tersisa kebingungan bagaimana mereka harus melanjutkan hidup. Red tidak mau tinggal diam, ia langsung merancang bagaimana cara mendapatkan bantuan dari kerajaan lain. Maka diutuslah 3 orang yang harus pergi menuju ke Vladimir, Koloma, dan Murom. Sedangkan sebagian warga sementara waktu bersembunyi di dalam gua dekat Nastor. Red bersama pasukan lain akan memantau pergerakan tentara Mongol selama ketiga orang utusan pergi meminta bantuan. Misi pun dijalankan. Saat itu Vidar memiliki ide meracik ramuan racun dari akar pohon karena kebetulan ia mengetahui sedikit tentang ilmu obat-obatan. Semua tim bekerja sama kemudian menumpahkan cairan racunnya ke dalam saluran air dekat markas tentara Mongol. Berselangnya waktu nampaknya misi mereka berhasil meracuni pasukan Mongol hingga mereka muntah-muntah. Red menyobek sedikit kertas dari dalam tabung yang tempo hari diberikan oleh Pangeran Khan. Ia tempelkan ke dalam busur panah bertujuan ingin memancing tentara Mongol naik ke atas gunung. Ketiga utusan sedang dalam perjalanan meminta bantuan ke masing-masing kerajaan. Nampaknya ada 1 orang kelelahan hingga ia tertidur di atas kuda. Tentara Mongol berhasil terpancing. Red berdiri sendiri di tengah lapang, sedangkan yang lain bersembunyi di balik pohon langsung diserang dengan panah. Red sudah sangat lelah, ia tidak mampu lagi menahan rasa kantuknya karena tidak tidur selama 3 hari. Malam pun tiba, Lada membangunkan Red karena sudah waktunya makan. Namun yang terjadi ia malah ngamuk hingga semua orang turun tangan menyadarkan Red. Untungnya tidak butuh waktu lama ia berhasil disadarkan. Lada menangis karena tidak mampu menjalankan amanat dari Nasti.
Salah satu utusan telah sampai di kerajaan Vladimir. Ia menyampaikan tentang serangan dari bangsa Mongol. Awalnya, Vladimir bersiap-siap mengirimkan bantuan pasukan. Namun setelah mengetahui yang tersisa dari kerajaan Ryazan hanya sekitar 20 orang panglima perang, ia urungkan niatnya dan tidak jadi menolong. Si utusan pun langsung diusir dari sana. Воеводу сюда! Lalu utusan yang kedua sudah berada di kerajaan Koloma. Ia pun mengalami hal yang sama. Sang pangeran tidak ingin memberi bala bantuan tentara, namun ia hanya bisa menolong dengan memberikannya beberapa kuda. Sedangkan utusan ketiga, ia masih tertidur sehingga membuat kudanya tersesat dan malah masuk ke jalur di mana pasukan Mongol berada. Di malam hari, Red beserta yang lain menyelinap ke dalam markas musuh. Dikarenakan bangsa Mongol mempercayai adanya hantu, mereka ditakut-takuti dengan kostum menyeramkan. Di sanalah satu persatu dengan mudah dilumpuhkan. Kemudian meluncurkan ratusan bola api ke arah markas, membuat musuh kalang kabut. Ditambah sebagian prajurit Mongol percaya bahwa yang menyerang mereka adalah roh-roh hutan jahat. Seorang utusan yang waktu itu tertidur di atas kuda berhasil ditangkap dan akan dijadikan alat pancingan sebagai aksi balas dendam Pangeran Khan terhadap serangan tersebut. Semua cukup bergembira. Selain berhasil menghancurkan markas Mongol, mereka pun berhasil mendapatkan beberapa makanan dan minuman. Paginya, Red mendengar suara kuda di sekitar persembunyian. Ia memberanikan diri mencari di mana suara itu berasal. Rada diam-diam mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa menit menelusuri hutan, Red menyaksikan ada seseorang yang diikat di balik tiang. Ternyata itu adalah si utusan yang telah mati membeku. Kemudian bermunculanlah pasukan Mongol mengepung Red dari berbagai arah. Rada kaget dan melaporkan kejadiannya kepada yang lain. Pasukan Mongol mulai melakukan serangan. Dari arah lain ada si panglima Mongol melemparkan bola besi ke arahnya. Nampaknya tidak semudah itu. Red mampu membaca pergerakan serangannya. Datanglah seekor beruang raksasa mengoyak para prajurit Mongol. Hingga mereka ketar-ketir langsung kabur meninggalkan medan. Panglima melaporkan kegagalan menyerang prajurit Ryazan. Ia kena mental setelah menyaksikan badai salju seolah melindungi Red dengan dibantu beruang raksasa. Ia percaya Red memiliki kekuatan roh yang sangat besar. Pangeran Khan tidak percaya semua omongan Panglima. Ia perintahkan segera sembuhkan mental prajurit dari hal-hal goib dan bersiap menyerang balik musuh tanpa ampun. Все мои воины должны увидеть. Para pejuang Ryazan kini sudah berada di titik akhir. Dikarenakan gagal mendapatkan bantuan dari kerajaan lain, maka Red menyusun rencana menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu menyeberangi sungai. Sementara itu sebagian pasukan terus memantau pergerakan musuh. Telah dipastikan anak-anak aman, maka Red beserta yang lain akan menyusulnya. Karkun dan Rada menjadi orang yang dipercayai Red membawa anak-anak pergi ke arah sungai. Sedangkan yang lain membuat benteng pertahanan seadanya, berjaga-jaga jika seandainya pasukan Mongol berani naik gunung. Berjam-jam lamanya mereka menunggu di balik tubuh yang nyaris membeku dan fisik yang mulai melemah. Akhirnya mereka harus disuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa. Jutaan pasukan Mongol sudah menunggu mereka di balik bukit. Кто же их понаделал столько?
Pangeran Khan sengaja mengirim sebagian demi sebagian pasukan naik ke atas bukit. Red bersama yang lain akan menghalau ribuan tentara Mongol demi memastikan Karkun sudah benar-benar membawa anak-anak pergi menjauh menyeberangi sungai. Di tengah jalan, Karkun terpaksa menyuruh semua anak-anak mendorong keretanya dinaikkan ke atas bukit. Kali ini hujan panah diluncurkan ke arah pejuang Ryazan hingga mereka tidak bisa berkutik. Супчик с курочкой, как мама говорила. Si Panglima mengajukan diri ingin naik ke atas bukit. Pangeran Khan dengan senang hati mengizinkannya. Pejuang Ryazan dengan cepat membuat posisi perisai, menyambut serangan mereka dengan tenaga yang masih tersisa. Red menyuruh membentuk formasi melingkar ketika melihat prajurit Mongol datang dari berbagai arah. Sayangnya mereka kewalahan hingga satu persatu mulai terbunuh. Dipertemukanlah dengan momen di mana Red akhirnya bisa bertarung melawan si Panglima, mengeluarkan kedua pedangnya, kemudian menebas leher si Panglima sampai kepalanya putus. Kini Karkun bersiap-siap akan menyeberangi sungai. Semua anak-anak berusaha membantu membuka tali layar yang telah membeku. Para pejuang masih mempertahankan posisinya meskipun situasi semakin genting. Red mampu mengulur waktu dan terus memastikan anak-anak telah benar-benar aman. Pangeran Khan ingin bernegosiasi menawarkan apa yang diinginkan Red dalam posisinya sekarang. Setelah Red yakin Karkun sudah membawa anak-anak ke tempat aman, ia berani menolak tawarannya dan malah semakin menantang pasukan Mongol untuk maju ke atas bukit. Pangeran geram dan merasa terhina. Ia keluarkan senjata katapel sebagai serangan terakhir menghabisi pejuang Ryazan. Red bahagia dengan munculnya matahari dapat mengiringi kepergian anak-anak mengarungi sungai yang mulai mencair. Ia sudah serahkan hidupnya terhadap kematian. Sadar dari pingsan, seketika ingatannya menjadi normal. Ia tidak harus mengalami lagi kembali ke masa lalu. Kemudian tertatih-tatih turun dari bukit menghadap Panglima Khan. Tubuhnya ambruk lalu ia menyuruh Pangeran Khan mengambil kembali kalung pemberiannya. Tanpa sadar, kini Khan sedang berlutut di hadapan Red. Pertanda kematiannya bukanlah sesuatu kekalahan. Hingga Red menghembuskan nafas terakhir. Hati Pangeran Khan bergetar menyaksikan sosok Evpati Clauret. Ia perintahkan semua pasukannya memakamkan jasad Red dengan segala kehormatan. Setelah kematian Clauret, banyak orang yang tidak percaya bahwa ia berani melawan jutaan pasukan Mongol hanya dengan sekitar 20 orang panglima perang. Dan kini Karkun ingin melanjutkan kembali perjuangan Clauret melawan balik bangsa Mongol dengan pasukan yang sepadan. Dan cerita pun berakhir. Kisah ini didasarkan pada legenda Bogatyr Evpati Clauret. Bogatyr adalah pahlawan-pahlawan super dalam cerita rakyat Slavia kuno. Salah satu pahlawan legenda Bogatyr ialah Evpati Clauret. Yang menarik dari film ini, Clauret bukan karakter pahlawan yang gagah dan memiliki fisik normal. Namun dibalik itu, kisahnya yang epik dan heroik menjadikan ia sosok paling dihormati oleh musuhnya. Bahkan kematiannya dianggap sebagai kemenangan abadi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.